Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Bila, NPM 2335-1053. Sini saya akan membaca buku yang di bab terakhir ini berarti di bab 14, yaitu Deployment and AS. Baiklah, yang pertama di sini Pre-Build Concepts, Degradation Days. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanggakan oleh kemudahan Expo. Aplikasi ini ibarat sepeda roda tiga, yang aman dan stabil. Kita bisa langsung mengayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disiapkan oleh tim Expo. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustakaan hacking khusus yang tidak didukung Expo Go, kita harus lulus dari sepeda roda tiga ini. Kita memasuki phase yang disebut rebuild, di mana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan development build yang penuh kuasa. Inilah momen di mana kodemu bertransformasi dari script JavaScript menjadi aplikasi natif Android dan iOS yang sesungguhnya siap untuk berdiri sendiri. Dulu proses ini disebut ejecting, sebuah istilah yang dilakukan karena bersifat satu arah dan permanen. Saat kamu melakukan eject, Expo akan membentangkan ribuan baris kode natif ke dalam proyekmu, dan kamu harus merawatnya sendiri selamanya. Jika ada update React Native baru, kamu harus mengedit file Gradle atau file secara manual, yang seringkali berujung pada konflik dan error yang membuat frustrasi. Untungnya, era kelam itu sudah berakhir. Sekarang kita menggunakan pendekatan modern yang disebut Continuous Native Innovation. Filosofi CNG sangat sederhana namun revolusioner. Jangan pernah menyentuh kode native jika tidak terpaksa. Dalam pendekatan ini, folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah yang bisa dihapus dan dibuat oleh ulang kapan saja. Sumber kebenaran, konfigurasi aplikasimu tetap berada di app.json dan tag.json. Ketika kamu menjalankan perintah npx export prebuild, Expo akan membaca konfigurasimu secara otomatis menggenerate folder native yang segera dan terkonfigurasi dengan sempurna. Ini menjaga proyekmu tetap bersih, ringan, dan mudah dikeluari karena kamu tidak perlu melihara kode native yang kemudian secara manual. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan CNG sangat bergantung pada konfig plugins. Jika kamu menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kamu tidak perlu mengedit Android Manifest XML secara manual. Sebaliknya, pustaka tersebut biasanya menyediakan plugin yang akan mengetikkan izin tersebut secara otomatis saat proses pre-build. Sistem ini membuat integrasi fitur natif menjadi sangat modular dan aman. Kamu bisa menambahkan atau menghapus fitur natif semudah menambahkan baris di konfigurasi JSON dan membiarkan mesin CNG melakukan pekerjaan kotornya. Yang kedua, apps, icons, dan splash screen, dress atau impress. Sebagus apapun kode di balik layar, menggunakan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampel itu adalah icon dan splash screen. Icon aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan di layar beranda mereka. Akan yang buram, tidak proporsional atau terlihat amatir akan menurunkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Di aktif dengan Expo, kita tidak perlu membuat 20 ukuran icon berbeda secara manual dan untuk setiap jenis iPhone dan Android. Expo menyediakan mekanisme konfigurasi aset yang cerdas di app, app design yang akan memproses satu gambar buka tinggi menjadi berbagai ukuran yang dibutuhkan sistem operasi. Namun, tantangan terbesar ada pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptif icon sejak Android 8. Icon tidak lagi hanya berbentuk kotak atau bola statis, melainkan terdiri dari dua lapisan, lapisan depan foreground dan lapisan latar belakang background. Ini memungkinkan sistem operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parallax atau mengubah fitur icon dari bulat menjadi kotak tumpul sesuai tema HP pengguna. Jika hanya menyediakan satu gambar pendek seperti biasa, ekormu mungkin akan terlihat aneh dengan latar belakang putih paksa atau terpotong di bagian sudutnya. Oleh karena itu, mendesain ikon adaptif yang memisahkan logo utama di warna latarnya adalah syarat mutlak untuk terlihat profesional di Android. Selain ikon,
Selenium Screen adalah layar pembuka yang muncul selama beberapa detik saat aplikasi sedang membuat JavaScript bundle ke memori. Banyak pemula menampilkan layar ini dan membiarkannya default, yang tidak saya dibuat dengan template gratisan. JavaScript yang baik haruslah merupakan kelanjutan mengurus dari akun aplikasi, menciptakan transisi visual yang harus dari menu utama ke dalam aplikasi. Expo menyediakan pustaka Expo Space Screen yang memungkinkan kita mengontrol perilaku layar ini. Seperti menanya agar tetap muncul sampai data asal sedang dari IP. Mencegah pengguna melihat layar putih kosong yang membingungkan. Yang ketiga, ES Build the Code Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan teks JavaScript ini menjadi file benar dan bisa diinstal. Dulu proses kompilasi atau build ini membutuhkan komputer dan dengan spesifikasi dewa. Untuk membuat aplikasi iOS, kamu wajib memiliki komputer Mac. Pengguna Windows dan Linux hanya bisa digigit jari atau meminjam laptop teman. Masalah ini dipecahkan oleh YesBuild, sebuah layanan CI atau CD berbasis awan. Anggaplah YesBuild sebagai public cloud di mana kamu mengirimkan cetak biru, kode aplikasimu, dan server buat milik Expo yang akan merakitnya menjadi aplikasi jadi. Keunggulan utamanya YesBuild adalah ia mendemokratisasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows murah hingga seharga 5 jutaan. Mengirim perintah build ke YS dan menerima file IPA yang file untuk diunggah ke Apple Store. Kamu tidak perlu membeli MacBook seharga 20 juta hanya untuk merilis aplikasi. Ini adalah game changer bagi mahasiswa dan pengembangan independen di negara berkembang. Seluruh proses konfigurasi build diatur melalui file ES design di mana kamu bisa menentukan profil build yang berbeda seperti profil development untuk debugging, preview untuk test internal team, dan production untuk dirilis ke toko aplikasi. Keempat, Ota updates the secret weapon. Salah satu mimpi buruk terbesar pengembangan aplikasi mobile adalah menemukan bug kritis seperti tombol login macet tepat setelah aplikasi dirilis di App Store. Untuk memperolehnya dengan cara tradisional, kamu harus menentukan kode, melakukan build ulang ke Store, dan menunggu proses preview dari Apple Google yang bisa memakan waktu hingga 1 hingga 3 hari. Selama aku tunggu itu, pengguna terus marah-marah memberikan rating bintang 1 additional atau VDR, test atau lihat update hadir sebagai senjata rahasia. Fitur ini memungkinkan kita mengirim perbaikan kode JavaScript mengamati antrian review stores penuhnya. Mekanisme ini bekerja karena arsitektur native yang unik. Tekstur natif pada dasarnya terdiri dari dua bagian, satu natif isi JavaScript. Store melarang kita mengubah cangkang natif tanpa review terlalu dengan kita berbaris secara drastis. Saat pengguna aplikasimu, aplikasi akan mengecek server iOS. Apakah ada bundle JS yang lebih baru? Jika ada, aplikasi akan mengambil aplikasi tersebut di latar belakang. Dan menerapkannya pada saat aplikasi dibuka berikutnya, rasanya seperti mereverse selama web, tapi dalam aplikasi native. Namun ada satu aturan masa yang tidak boleh dilanggar. Auto update tidak bisa mengubah kode native. Jika kamu menambahkan pustaka baru yang mengubah folder Android atau iOS, kamu wajib melakukan build ulang dan submit ke store secara manual. Kita hanya bekerja untuk perubahan di sisi JavaScript, CSS, dan aset gambar. Mencoba mengirim update yang membutuhkan perubahan natif lewat OTA akan menggunakan aplikasi pengguna keras karena pada JS mencoba memanggil fungsi natif yang belum ada di cangkang natif lama mereka. Kelima, monitoring analytics black box. Setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer mulai merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru di sinilah fase terpenting dimulai saat aplikasi jalan jadi berangkat dengan
kondisi sinyal, baterai, dan visual berbeda-beda, hal aneh pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di hati Samsung YouTube memilih pengguna di daerah terpencil. Tanpa pemantauan kita buka. Kita tidak tahu bahwa aplikasi kita rusak kecuali ada pengguna yang berhak itu komplain yang jarang terjadi. Biasanya mereka langsung install. Kita membutuhkan hitam black box seperti di pesawat terbang yang mereka merekam segala kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Standar industri untuk tugas ini adalah Sentry. Sentry bukan sekedar mencatat error biasa, ya terintegrasi dengan Renatif untuk memberikan laporan crash yang sangat detail. Saat dikasih error, Sentry hanya memberitahu error nil pointer exception. Itu juga beritahu kita error dan bila error login. Baris 65, baris 5 dan angka-angka yang kita tombol schematic. Yang keenam rangkuman, yang ketujuh rangkuman ini rangkuman sisa dari bab 14 development NIS Set It yang membahas langkah terakhir mulai seperti mengingatkan. Rebuild Zengi transisi dari lingkungan belajar ke profesional. Continuous Incentive Continuation, benar pernah aja program rate atau yes manual. Kita expo banyak ulang. Setiap kali berdasarkan informasi ini menjaga proyek bersih. Development build aplikasi khusus yang mengganti Explore, mungkin lalai dan cepat saja. Research dari dapat segera tematir, ada untuk Android bisa akan foreground. Dan icon tidak terpotong-potong terlihat aneh di berbagai tema. Sebelah screen menggunakan untuk menutupi proses loading OJS bundle. Juga layar putih kosong, menggunakan user juga SB. Isi kompilasi tanpa laptop mahal. Fasilitasi, membuat aplikasi keras. Bagi wajah punya MacBook Surface. Fokus yang secara sudah bahasa. Ini terbaik bertempat dari database. Dan ini hasil bahasa research. Kita saja melakukan dengan sentri dalam kondisi lapangan. Saya seperti nanti yang kita operasikan di dalam besar. Max minimal kode browser saja kembali menjadi kode akhir yang bisa dibaca manusia untuk dibagi. Nah, sepertinya itu saja dari membaca saya di program mobile. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.